Halo Sobat Tempo, kita bertemu lagi di Bincang-Bincang Santai Ngopi Sore at Tempo, di mana kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan cerita-cerita atau inspirasi sore-sore at Tempo. Bersama saya, Tiffany Angelica. Dan tentunya Sobat Tempo bisa saksikan acara ini di YouTube Tempo.co dan juga Facebook Tempo Media. Karena kita akan mengangkat isu-isu yang inspiratif tentunya untuk sobat-sobat sekalian. Dan bagi sahabat Tempo yang ingin berdiskusi dengan redaksi Tempo ataupun bergabung juga dengan komunitas-komunitas yang menyukai mungkin pembicaraan yang sama, bisa gabung di grup Telegram komunitas pembaca Tempo dengan klik membership.tempo.co. Dan juga bagi pembaca setia yang ingin mengikuti event-event gratis seperti hari ini, misalnya ngobrol-ngobrol bareng narasumber atau ngobrol langsung sama redaksi, bisa langsung bergabung menjadi VIP membership dengan berlangganan Tempo VIP, yaitu bisa daftar melalui s.id/VIP11. Nah, Sobat Tempo, hari ini saya akan ngobrol bareng narasumber dari film Boni. Film Boni ini sendiri mengisahkan sosok perempuan muda yang jago bela diri dan latar belakang kehidupannya cukup pahit begitu. Namun bagaimana kisah seorang Boni ini membela keadilan dan juga kehidupannya di masa SMA ini seperti apa, kita akan cerita-cerita sedikit di balik dari film ini, seperti apa pembuatan actionnya dan cerita dari sosok Boni ini seperti apa. Langsung aja, ini dia potongan teasernya. Kamu dan Boni harus segera pergi. Mereka sudah semakin mendekat. Mereka siapa, Mas? Jaga Boni. Cinta, kasih, sayang. 3 patah kata purba. Gue mau gagas sama tuh cewek. Yang mana sih, Cok? Boni. Fokus pada sasaran dulu. Itu nomor 1. Atur jalan. Kemudian sudah. Rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Mereka juga merusak dagangan orang. Wajar Boni balas. Jangan jadi pengecut lo! Lawan gua! Oke Sobat Tempo, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang akan bercerita terkait pengalaman dan juga cerita-cerita lain di balik pembuatan film Boni ini sendiri. Langsung aja kita sapa dulu yuk para narasumber. Halo Mas Wandi, Mas Aryo, Mbak Nap. Baik? Nadila. Halo. Oke, Mbak Nadila, oke Iya. baik. Kok Nap ya? Iya. Salah ya? Oke. Nah, aku pengen ngobrol dulu sama Mas Wandi sebelum masuk ke aktor dan aktrisnya. Mas Wandi di sini sebagai sutradara. Nah, sutradara di sini bukan sutradara yang membuat alur keseluruhan, tapi untuk fighting koreonya. Yeah. Nah, ini kalau dalam peran sendiri itu seperti apa sih Mas, kolaborasinya dan bagiannya itu seperti apa sih? Kalau sutradara action itu kan pertama memang dia bukan pembuat alur ya, bukan pembuat alur, tetap ada sutradara utamanya. Cuman memang kita di-hire biar tidak meringankan beban si sutradara utama. Oke. Makanya adanya itu action director. Action director itu sendiri untuk menaungi semua tim action, karena departemen action itu lumayan banyak. Ada stunt koordinator, ada fighting choreographer, ada safety, ada runner, banyak di bawahnya. Jadi kalau tidak ada mengepalai itu semua, takutnya rancu, takutnya secara job desk dia kemana-mana. Oke, itu juga dilihat dari sisi safety-nya sendiri ya Mas ya? Benar. Oke. Terus kalau untuk berbicara kolaborasinya tadi, saya bersyukurnya punya sutradara Pak Agus Hamawardi itu yang benar-benar satu tes juga sama saya. Jadi di saat saya setiap present apa yang saya mau lakukan, dia langsung, wah oke nih Van, oh oke nih good. Yang penting lu bisa transfer ke pemainnya, yang penting pemainnya sanggup ngelakuin apa yang lu buat, konsep apa yang lu lakukan, sikat.
udah tuh. Makanya alhamdulillah ya saya bersyukurnya di situ tuh. Jadi nggak ada proses gontok-gontokan. Tidak ada, Jangan tetap ada. Tetap Maksudnya ada. secara kreatif tuh pasti ada. Maksudnya saya pengennya ini, Pak Agus pengennya ini. Cuman kan maksudnya mending kita bertarung di atas meja daripada di bawah meja yang saling ngomong dari belakang. Wah, si Wandi tuh sosokan gini nih, si Pak Agus tuh gini-gini. Padahal harusnya tidak ada, harusnya di atas meja ada. Udah perang aja udah di atas meja. Iya, tapi nggak bela diri beneran kan? di atas meja? Iya. Kalau jenis bela dirinya apa tuh Mas di film ini sendiri? Jenis lebih ke street sih. Oke. Street yang memang free, tetap kita kolaborasiin semua. Ada boxingnya juga, ada taekwondonya. Pokoknya street lah yang memang tapi tetap kita tidak menghilangkan unsur entertainnya. Oke. Jadi kita juga tetap menyuguhkan ke audiens kita yang memang tontonan yang sangat layak lah untuk ditonton. Oke, jadi nggak cuma kayak fokus ke ngelawan Iya. lawan mainnya, tapi Iya. juga ada hiburannya juga di dalamnya gitu itu ya. udah pasti. Oke, bedanya action koreografi sama fighting yang beneran tuh seperti apa sih Mas? Kurang lebihnya tuh? Sangat jauh berbeda. Pertama, orang yang bela diri real aja, kayak contoh dia memang pro di boxing atau apapun itulah, pro di bela diri masing-masing. Dia kalau ke film pasti kita rombak. Oke. Itu pasti kita- rombaknya dari sisi apa nih? Gerakan ininya? Semua gerakan. Hampir Oke. semua gerakan. Karena bela diri film sama bela diri real itu sangat jauh berbeda. Karena mindset kita kan secara bela diri real bagaimana caranya melumpuhkan. Oke. Kalau bela diri real tuh, ya kan? Kalau Tapi ini kalau bela diri kebalikannya. film bagaimana caranya lawan kita safety. Oke. Nah itu tuh, cara mukul yang ngerem gimana, cara nendang yang ngerem gimana. Itu yang susah. Nah sementara bela diri itu kan gimana caranya udah mindsetnya lepas langsung. Tendang Ada yang langsung. ketonjok langsung nggak? Maksudnya yang nggak sengaja gitu terlalu kenceng? Wah, ratusan. Kalau itu udah pasti. Ratusan bukan Oke. puluhan lagi. Ini kan matanya orang ini. Dia- Serius? Vivi. Siapa? Orang. Oh my god. Oke. Sampai segitunya ya Bikin berarti. berdarah mata. Benjol. Iya. Dia pun kena. Dia mana? Dia pun kena kan? Dia kena pas. Jadi syuting. memang kalau untuk kita berbicara action tuh ya suka dukanya banyak lah, maksudnya tapi makanya gunanya semua departemen action itu, makanya saya selalu berharap tuh tolong industri kita jangan selalu menyepelekan yang namanya action. Jangan selalu menggampangkan namanya adegan action itu. Yeah. Oh gini doang gitu doang, tapi ujung-ujungnya patah, disembunyiin. Tapi kita tahu karena kan kita orang action. Iya. Disembunyiin, ada yang inilah, ada yang itulah, maksudnya itu kan keresahan sebenarnya, maksudnya jangan sampai selalu terjadi terus, maksudnya kita banyak lah udah bisa harusnya kita melihat dari luar ya. sana, maksudnya di luar itu orang Indonesia gini nih, kita mau pasangin safety aja, dia selalu ngomong nggak usah, aman. Orang bule tidak mau, tetap lu harus pakai, mau adegan gini doang lu harus pakai Sekalipun itu Jackie Chan. sekalipun. Iya. Karena Jackie Chan dia tidak mau fighting kalau bukan sama timnya. Kalau contoh saya nggak kenal sama dia, nggak bakal mungkin saya mau fighting sama dia. Oke. Saya harus fighting sama tim karena chemistry-nya udah. Iya. Nah bedanya kita itu orang lain pun bisa kita satukan untuk berchemistry. Kalau Jackie Chan tidak bakal pernah mau kalau dia bukan fighternya. Oke. Menarik. Itu pasti harus timnya. Oke. Karena dia udah tahu sama-sama tahu kan. Iya, Jadi iya, kalau iya, kena iya. pun dia nggak marah. Tapi kalau dia dikenain sama orang lain pasti marah. Marah. Karena bukan timnya. Iya benar-benar. Oke. Bukan timnya. Oke. Nah ini menarik nih. Mas Aryo ini sebagai ayah dari Boni yang katanya mengajari bela diri, yang Ya. katanya udah matahin hidung orang lain nih. Aduh, bapaknya gimana nih ngajarin nih? Nah, Bapak. memerankan sebagai ayah Boni itu seperti apa kesulitannya, dan juga berarti bela dirinya jago juga nih Mas. Ya, ini kalau menurut aku pribadi sih film Boni ini karakterku di situ sebagai Sambara ini salah satu karakter yang menantang dan lumayan tersulit ya secara fisik dan mental gitu Iya. kan. Karena emang ini karakter nggak sembarangan banget ya dia sebagai ayah, karena emang dia harus memiliki wibawa dan harisma yang cukup untuk Iya. sesuai apa yang diinginkan sutradara. Kedua, untuk fightingnya juga lebih berpengalaman istilahnya Iya. gitu loh, ya kan? Karena emang dia sudah istilahnya sudah dikagumi di daerahnya atau disegani sama lawannya gitu. Nah, kalau Sambara ini sendiri dia adalah seorang seniman lukis Iya. yang dibekali dengan ilmu bela diri yang cukup dan sikap
gitu loh. Jadi dia sangat menentang sekali, sangat tidak setuju sekali dengan penindasan, yang namanya penindasan, ketidaksetaraan, ketidakadilan gitu loh. Jadi emang dia tumbuh seperti itu gitu loh. Nah itu yang dipertahankan sama dia dan diajarkan ke Bonnie. Walaupun Bonnie sendiri itu emang perempuan gitu loh. Karena dia yakin suatu saat nanti ini anak akan tumbuh dan melihat dunianya, dia tinggal di lingkungan seperti itu. Mau nggak mau emang bapaknya nih harus istilahnya mempersiapkan dia secara sikap, secara etika atau secara bela diri. Jadi biar dia siap untuk menghadapi masa depannya. Karena dan sambarannya ini sendiri kan dia pasti juga punya ada orang yang nggak suka sama dia. Itu yang diantisipasi sama dia. Jadi dia benar-benar mengajarkannya anak ini untuk bisa bersikap. Alhasil ya emang si Bonnie dia besar tumbuh benar-benar seperti bapaknya gitu loh. Di sekolah ketika dia melihat ada ketidakadilan, ada bully, ada ketidaksetaraan segala macam, dia bisa langsung turun tangan gitu. Makanya dia suka pindah-pindah sekolah. Cuman kan yang lucunya kan kadang-kadang sekolah itu mereka memperhatikan bahwa ini anak kok bikin kerusuhan gitu loh, tapi mereka tidak menggali kenapa ini bikin kerusuhan gitu loh. Siapa tahu ya kan bisa benar. Iya, betul. Ya kan? Karena kan Bonnie itu kan pengen menyampaikan apa yang dia rasakan kan, masih yang diajarkan selama ini kan etikanya kan. Kayaknya jangan deh, kalau ada bully nggak boleh dong. Gitu. Cuman kan kadang-kadang sekolah atau pihak manapun nganggep kalau dia udah yang pertama bikin rusuh, kamu yang dihukum. Betul. Itu yang kita pengen kasih pesan sih untuk penonton segala macam gitu, bahwa film itu emang relate dengan kejadian-kejadian di luar film. Seperti itu. Nah, tapi tantangannya sendiri untuk menjadi sosok ayah, kalau misalnya yang kita kenal kan Mas Aryo ini sosok ayah yang jarang pulang. Gimana Mas? Jarang banget. Nyari duit. Nah, itu sosok ayah di sini yang sosok seniman, tapi di satu sisi juga apa ya, sangat punya pride sebagai mungkin dikenal sama gangster-gangster gitu ya, dari bela diri. Itu kesulitan untuk mendalami perannya seperti apa Mas? Ya lumayan sulit sih kalau menurut aku, karena itu emang harus dibangun ya, karena emang sutradara itu sendiri bilang ini bahwa si Sambara ini dia bahkan mencontohkan kayak si siapa yang sering pakai topi itu tuh Che Guevara, sorry. Dia membayangkan seperti itu gitu, harismanya, wibawanya, segala macam sikapnya gitu untuk berpolitik atau dia menanggapi semua lingkungannya seperti itu. Jadi itu yang kita bangun. Kita bangun caranya dengan workshop juga, dengan ngelatih skrip segala macam, ketemu dengan yang pemeran istri, ketemu dengan pemeran anak sama sutradara, kita mau fix seperti apa gitu loh. Itu yang kita bangun. Dicampur juga dengan fightingnya. Jadi itu semuanya emang satu kesatuan yang akhirnya bisa membentuk bahwa Sambara nih yang kayak gini yang diinginkan sama Pak Agus. Agus itu karena ini Agus itu udah buat skrip ini kok nggak salah emang lama dia 5 tahun ke atas. Jadi itu skrip udah ada di otaknya banget. Jadi dia kalau kita nanyain itu, lu mau nanya apa tentang skrip sini, gua jawab semua. Jadi udah tahu semua. Dan terus terang aku tuh awalnya aku underestimate terhadap film Bonnie ini gitu loh. Karena sepengalamanku melihat film action Indonesia, aku ngerasa belum ada yang gitu. Kalau menurut aku secara drama ya, drama action ya. Kalau action mungkin ada, kalau action kan ya tinggal action aja segala macam, berantem segala macam. Kalau ini kan ada drama actionnya. Aku terus terang awalnya meng-underestimate. Cuman emang karena mungkin nggak ada pertemuan, karena emang juga kemarin aku benar-benar banyak produksi, bahkan sampai Yudi pun nawarin itu, aku benar-benar nothing tulus gitu loh, karena gue udah ada produksi nih, gue cuma bisa ngasih waktu kalian nggak cukup sampai sebulan bahkan ada liburan lagi sama keluarga. Tadinya mereka sulit untuk menerima itu, tapi lama-lama mereka mau. Nah dari mereka mau berarti aku menganggap oh berarti mereka pengen banget aku yang main di film itu. Akhirnya aku apresiasi terhadap mereka gitu loh. Aku datang, pas datang disitulah titik temunya. Akhirnya aku benar-benar aku bersyukur mendapatkan peran Sambara gitu loh. Udah ngomong sama Fandi tentang fightingnya seperti apa, ngomong dramanya seperti apa. Karena emang di skrip ini juga kalau diperhatiin ntar dialognya juga nggak normal ya, istilahnya nggak normal. Sastra dialognya tuh. Jadi emang Agus sengaja emang seperti itu. Itu juga yang seperti aku pertanyakan, kok dialognya kayak gini sih gitu loh. Ini maksudnya segala macam. Enggak, emang gue pengen buatnya seperti itu gitu. Akhirnya aku nangkep, pernah ada film Romeo and Juliet. Romeo and Juliet.
Romeo. Itu kan mereka benar-benar puitis kan, ya kan Shakespeare tahu sendiri kan, tapi mereka tuh Dengan keadaan modern. dengan keadaan modern dan menormalkan bahasa itu yang mereka dialogkan setiap hari. Jadi kita benar-benar aplikasikan itu ke film ini gitu. Jadi emang film ini sebenarnya kalau dilihat untuk secara kualitas yang mereka buat, menurut aku ya Oke. makanya makanya gue bilang wah, yang tadinya gue underestimate ternyata gue bersyukur akhirnya bisa mendapatkan peran Sambara di sini gitu loh. Oke. Nah, kita akan tunggu-tunggu banget nih film actionnya kayak gimana sih yang buat Mas Aryo ini sampai Wah, udah deh. Oke, gue mau terlibat Iya. gitu ya. Nanti Aku kita selalu yakin apa pilihanku dan aku selalu totalitas apa yang aku lakukan. Nice, keren. Nah, Mbak Nadila. Mbak Nadila, ini sebagai seorang ibu ya, yang katanya memberikan kegetiran hidup sih, mengalami kegetiran atau kepahitan hidup gitu ya. Dan di situ sosoknya aku nonton nih trailernya tuh tegas. Terus bahkan anaknya Boni sendiri bilang, aku tuh kayak mama, betul ya Mbak ya? Betul. Ya kalau bukan kayak mama tuh kayak siapa lagi gitu kan, dia bisa fighting segala macam kurang lebihnya. Nah, memerankan ibu ini sendiri sosoknya seperti apa dan kesulitannya seperti apa? Karena Mbak Nadila juga seorang ibu juga kan? Benar. Ya. Kesulitannya amat sangatlah sulit karena Kinanti ini adalah orang yang berbeda jauh dengan Nadila. Oke. Kayak aku tuh kan orangnya kayak hi guys gitu kalau misalnya ketemu Beda orang. banget dia, beda banget. Tapi di saat jadi Kinanti itu aku digojlok abis. Bener-bener dari cara ngomong, dari suara. Nih suara aku kayak pas di film suara aku nggak kayak gini. Suaranya bener-bener dibikin lo itu orang menderita itu nggak mungkin punya suara seperti ini. Make up aja tuh kita udah seadanya, bener-bener muka bengkak apa segala macam itu udah. Jadi nggak akan pernah melihat Nadila Ernesta seperti di FTV yang yang selalu rambut on segala macam kayak gitu. Nggak, ini tuh bener-bener menguras tenaganya. Drama menguras tenaga, action menguras tenaga. Jadi ini suatu hal yang baru dan ini kenapa aku kepengen banget masuk di film ini. Oke. This is the first film action yang Mbak bintangi Pertama juga kali. ya? Bener-bener pertama kali dan saat di casting, Yes. di castingnya itu bukan adegan yang oh nanti nih ada adegan berantem kira-kira gerakan lo begini nih gini. Enggak, bener-bener adegannya drama. Oke, kalau drama kan kita kayak wah menangis la. Tapi ternyata pas setelah di syuting ini drama yang aku castingin itu 180 derajat berubah. Walaupun kata-katanya sama. Jadi itu tuh kayak ini tuh sesuatu yang kayak kemarin nggak gitu Pak Dadung, aku manggil saudaranya Pak Dadung. Kenapa nggak kemarin nggak kayak gitu? Enggak, emang kita sengaja. Kita pengen ngetes lo bisa apa enggak. Karena kita yakin lo bisa deal katanya gitu. Jadi di situ adalah tantangan aku. Oh, orang udah percaya sama aku harus memberikan yang terbaik buat produksi ini. Gitu. Wow. Perubahan itu memang disengaja untuk spontan dan juga mendorong Mbak sendiri ya untuk masuk ke dalam peran itu. Iya, karena ini suatu tantangan baru buat aku dan aku pengen keluar dari comfort zone aku aja sih. Karena selama ini kan selalu percintaan. Iya, betul. Nah, Mbak, berarti kalau dalam latihan fightingnya sendiri nih, itu biru-biru juga nggak sih Mbak? Maksudnya pengalamannya seperti apa selama workshop bela diri itu dan gimana tanggapan dari mungkin keluarga terdekat gitu dengan pertama kali Mbak main film action ini? Oke, pertama kali ya pasti harus izin sama suami dulu. Iya. Karena kan apalagi tahu ya suami aku tuh kan si agak-agak yang kamu yakin bisa, sedangkan kamu tuh ngapa-ngapain tuh slow motion gitu kan. Iya. Sampai ada satu momen, ada satu latihan yang kayak ini nggak mungkin bisa gue lakuin, bisa sampai bener. Jadi itu adegannya adalah ini latihan ya, berlari terus tiba-tiba jungkir balik lalu langsung berdiri. Bagaimana caranya saya melakukan hal itu gitu kan? Itu susah sih, itu susah. Secara imajinasi aja susah ya. Imajinasinya kayaknya saya bukan Lara Croft gitu kan.
Karena mungkin Fandi juga dikejar waktu ya, maksudnya dengan jadwal kita masing-masing itu. Benar. Kasihan juga sih sebenarnya Fandi itu emang agak stres mikirin itu kan, sedangkan dia kan punya benar-benar keinginan seperti yang Nadila bilang tadi, pengennya kita semuanya melakukan dengan benar gitu loh. Tapi dengan melakukan dengan benar itu harus ada waktu dan proses. Itu masalahnya. Menarik. Nah, Sobat Tempo, kita udah dengar nih sedikit atau banyak sebenarnya detail-detail cerita pengalaman di balik pembuatan film Boni ini sendiri. Dan kita akan menyaksikan jeda berikut ini dan tunggu di segmen berikutnya. Setiap peristiwa mempunyai banyak sisi. Selalu ada bagian yang tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mata pena yang tajam. Tempo mengungkap cerita di balik peristiwa, menggali lebih banyak informasi mendalam dari berbagai sumber kredibel, merangkai kepingan fakta serta kesaksian menjadi berita yang lengkap dan menjelaskan. Dapatkan majalah Tempo dengan berlangganan. Tempo mempersembahkan podcast Apa Kata Tempo, sebuah podcast dari redaksi Tempo yang mengulas opini dalam perbincangan santai namun tetap tajam. Tidak hanya itu, podcast ini juga mengungkap cerita di balik berita bersama pemimpin redaksi majalah Tempo. Jangan lewatkan episode terbarunya yang tayang setiap hari Rabu di podcast.tempo.co atau platform podcast favorit Anda. Halo Sobat Tempo, bertemu lagi bersama saya Tiffany Angelika di segmen kedua Movie Talks Ngopi Sore bareng narasumber kita yang luar biasa. Nah, aku balik lagi ke Mas Fandi Fight. Ya kan? Mas Fandi, dalam menentukan peran-peran atau aktor-aktor yang memerankan berbagai macam peran di film Boni ini sendiri, apakah ada kriteria tertentu atau pemilihannya kan sama sutradara utamanya nih? Apakah tektokan juga, Mas saya maunya ini karena ini lebih gampang atau gimana? Sebenarnya sih pertama kita harus menurunkan ego dulu ya, karena memang ini genrenya action. Maksudnya memang actionnya itu kurang lebih dominan lah daripada dramanya. Cuman bukan berarti harus menemukan aktor dan aktrisnya harus action. Karena kita kan ada drama. Maksudnya jangan sampai memang dia bisa action tapi dia nggak bisa drama. Nah makanya pertempuran itu tuh sebenarnya di situ. Pemilihannya dengan para produser segala macam. Maksudnya oke lah, lu maunya aktor action atau aktris action tapi dia nggak bisa drama. Ayo, biar lu gimana? Begitupun sebaliknya. Nah, jadi nanti yang mau mengalah nih siapa nih? Ya kan? Nah, kembali lagi kita ukur. Oke lah, gue yang ngalah, tapi lu ngasih gue waktu workshop berapa lama? Ya kan? Karena itu pasti harus maksudnya semua itu prosesnya harus ada. Jangan sampai tiba-tiba lu ngalahin gua, lu kasih gua cuman seminggu, kan bunuh diri namanya. Ya kan? Mending gua mundur dari proyek ini daripada mempertaruhkan nama ya kan. Betul. Udah tuh akhirnya saya ngalah ya kan, ya udah. Oke, fix. Carilah sesuai dengan jodoh dari skrip itu. Mas Aryo, sekarang aku mau nanya ke Mas Aryo nih, apa sih pesan atau tadi kan Mas bilang kan ini sebagai petarung bapaknya tuh punya nilai atau prinsip gitu untuk membela keadilan dan itu turun ke anaknya. Nah berarti film ini memberikan pesan apa sih? Ya kita juga pengen sih, terutama generasi yang anak muda ya, pengen kita ya punya prinsip, punya sikap gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita kompromi terhadap hal-hal yang penindasan, ketidakadilan gitu loh. Kadang-kadang kan anak cuek, udah bukan bidang gua segala macam. Jangan. Justru itu yang membangun
value kalian sebagai manusia ntar gede gitu, karena kan ntar kalian akan mempunyai keturunan kan. Betul. Keturunan itu ntar kalau ajarin Legacy. seperti itu ntar akhirnya generasi nggak berkembang dengan baik gitu. Iya. Jadi kita pengen seperti itu gitu untuk di film. Cuman kembali lagi kalau kita tadi ngomongin film action segala macam, dan di sini juga kan kalau si karakter Sambara ini sendiri dia itu kan benar-benar ingin memperjuangkan sikapnya, prinsipnya kan gitu. Makanya ketika dia memukul itu, dia memukulnya bukan untuk membunuh atau melumpuhkan lawan, bukan. Itu seperti memberi isi motivasi bahwa Kita nih- nggak bisa diginiin. kita nggak bisa ditindas gitu loh. Dan kita semua udah punya bagian masing-masing, udah. Bagi kita itu cukup, ngapain kita ribut lagi segala macam, gitu kan. Justru itu yang akan memecah belahkan kita gitu. Jadi kita punya prinsip seperti itu. Di film Oke. Bonnie ini. Nah, ini sebagai sosok ibu, Iya. apakah mendukung adanya tawuran itu sendiri atau bela diri yang sudah dimiliki oleh anaknya si Bonnie ini dan dilatih oleh papanya walaupun atas nama keadilan? Di sini sih ibu itu pasti kalau melihat anaknya seperti itu pasti akan marah. Nah ini yang terjadi juga di film ini. Makanya aku bilang bisa dibilang film ini tuh relate. Jadi ibu akan tidak suka kalau anaknya melakukan hal yang tidak dianggap tidak benar gitu ya. Walaupun dengan alasan apapun, ya kan. Namanya juga ibu. Kalau anak gua kenapa-napa gimana gitu. Pasti seperti itu. Nah di film Bonnie ini pun karakter aku ya seorang ibu yang punya kekhawatiran akan anak-anaknya gitu. Tapi di satu sisi lagi yang tidak mungkin bisa kita ceritakan di sini. Makanya. Aduh, ya kan? Anyway, aku akan buka juga nih pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Yang mau bertanya mungkin bisa memberikan pertanyaannya, tunjuk tangan gitu. Ada yang mau tanya, jangan malu-malu yuk. Oke, silakan boleh diberikan mic-nya. Selamat siang Mas, saya Naneng Desi Yuliana dan saya akan bertanya kepada Mas Pandi dulu yang pertama. Mas, target penontonnya siapa aja sih? Kemudian harapan setelah orang-orang dan penonton di sini apa sih yang didapatkan? Itu yang pertama. Dan kemudian buat Kanadila, apa sih benefit yang didapat dari film Bonnie ini dibandingkan film-film yang lain? Terima kasih. Benefit untuk Kanadila sendiri? Oke. Boleh dijawab dulu Mas. Nah, tapi kalau optimis ya pasti optimis. Ya. Apa yang kita kerjakan ya pasti harus optimis. Optimisnya tuh besar banget karena pertama yang harus diketahui ini dari produser sampai ke tim bawahnya itu semua orang action. Oke. Jadi yang sebenarnya saya cerita dikit, ini nih histori yang memang keresahan dari orang action. Yang dari keresahan apa kita tim action yang merasa kayak kok tim action tuh selalu kayak gampang, terus selalu disepelekan apa segala macam. Akhirnya timbullah kita saya ada para produser namanya Yudi, namanya Ali, namanya Ical, termasuk saya. Nah kita lah berpikir gimana kalau kita yang bikin film action, gimana kita yang buat film, daripada kita mengharap terus dari PH yang tidak menghargai apa yang kita lakukan ya kan sejauh ini. Tidak ada apresiasi sampai 2024 ini, maksudnya PH tuh selalu menganggap action tuh gampang gitu tuh. Akhirnya terbentuklah maksudnya kita gerilya kemana-mana, gimana caranya kita inilah itulah gimana caranya kita kolaborasi biar inilah itulah. Akhirnya pelan-pelan terjadilah tim Alstar, terbentuklah PH namanya Tawangkan. Akhirnya pelan-pelan kita gimana caranya ya kita bisa buat film yang memang dekat dengan masyarakat di sekitar kita. Nah akhirnya ketemulah sama Pak Agus itu. Nah, Pak Agus akhirnya alhamdulillah orangnya juga sangat baik banget Pak Agus itu, maksudnya sangat open sama kita. Akhirnya ya udah nih gua ada judul apa judulnya Pak? Oh Bonnie, oke udah sampai bla 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 cerita sejauh itu. Akhirnya terbentuklah film Bonnie itu. Nah, terus kalau untuk pesan dari film Bonnie ini saya bisa jamin tidak 100% sih, cuman saya bisa jamin untuk di atas 50% penonton kita bakal suka dengan genre action yang saya buat ini. Karena yang tadi saya bilang maksudnya saya tidak menjiplak karya orang dimanapun.
Jadi benar-benar ini kritis dari anak muda. Semuanya dia mau kritis sesuai dengan porsi masing-masing. Gua mau kayak gini, gua mau kayak gini, gua mau kayak gini. Dikolaborasiin akhirnya terbentuklah itu. Tidak ada yang namanya gua mau buat kayak gini nih. Oh ya udah gerakannya gini aja. Gua mau buat kayak gini, gerakan nggak ada. Jadi itu benar real apa yang kita imajinasiin masing-masing tim terbentuk film Boni. Nah makanya harapannya kan karena kalau action itu kan masalahnya kalau selalu dibandingkan dengan film luar. Betul. Kalau drama, kadang dia punya penonton sendiri. Drama tuh kayak drama percintaan, drama komedi. Dia tuh cuman kadang lingkupnya Indonesia. Tapi kalau action, sekali ekspektasi penonton kita kurang bagus, karena membandingkannya contoh, dia kayak contoh, saya buat film action, dia pasti bakal membandingkan sama John Wick mungkin, sama filmnya Jason Statham mungkin. Itu udah pasti. Karena ini salah satunya kayaknya penonton nih ya, yang membandingkan sama luar ya Mas Aryo. Langsung gini. Langsung mikir. Iya, karena pasti membandingkan dari dua sisi itu tuh. Maksudnya udah pasti tuh kalau kita buat action pasti membandingkannya sama luar. Nggak mungkin ditandeminya sama sesama film Indonesia. Itu tuh. Jadi memang saya sama tim harus memberikan tes yang paling tertinggi. Toh di saat nanti turun, karena kan pasti bakal turun karena ada proses editing dan lain-lain, ada trimming dan lain-lain, maksudnya durasi dan segala macam, setidaknya tidak terlalu turun. Tapi di saat saya udah buat konsep cuman di 50, nah di saat proses editing turun lagi makin ekspektasi pun. Saya tuh cuman pengen memberikan edukasi ke luar, maksudnya ini loh film action, maksudnya anak muda juga bisa berkarya kok. Anak muda juga bisa memberikan karya yang maksudnya action itu bukan cuman yang sutradara gede-gede lah, maksudnya yang harus punya nama, enggak. Banyak anak muda di luar sana yang bisa bikin, cuman kesempatan aja yang tidak kurang. Yang kurang. Oke, baik. Sudah menjawab, Mbak? Terima kasih, Mas. Tapi biasanya aku mau nambahin, biasanya kalau seandainya kita membuat suatu karya berdasarkan dari keresahan, itu biasanya sungguh-sungguhnya lebih menurut aku. Karena aku biasa buat lagu segala macam, cemas dengan keadaan atau percintaan atau segala macam, itu akan lebih nyampe pesannya kepada pendengar atau penonton gitu loh. Nah kalau ditanyain bonus, sebenarnya gini, kalau aku lebih pengen kita semua kerjasama, penonton, filmmaker sama media, kita kerjasama semua untuk bisa paling tidak menyeimbangkan genre-genre film yang ada di Indonesia. Nggak horor aja, nggak drama percintaan aja, nggak hanya religi aja, jadi action juga bisa. Dan seperti Pandi bilang, karena setiap action itu akan dibandingkan dengan film luar. Kalau menurut aku sih justru dengan kapasitas All Star ini, menurut aku berani benar-benar untuk membandingkan kalau film kita sama film luar kalau sekarang, karena mereka juga karena mereka berdasarkan dengan keresahan segala macam kan, kritis segala macam, itu yang benar-benar yang mereka ajarkan ke kita, yang akhirnya kita nonton filmnya sama trailernya benar-benar kerasa banget. Dan mudah-mudahan ntar ketika menonton juga penonton bisa merasakan apa yang kita rasakan nanti. Oke, nice. Nadila. Oke. Ya benefitnya udah pasti jadi punya kemampuan baru lah ya. Kayak jadi bisa ini bilangnya apa sih, silat ya? Kita ada silatnya, ada martial art. Apa sih? Martial ya. Ya jadi lebih jadi mengerti lah, paling nggak nambah pengetahuan, walaupun mungkin untuk setelah film aku tidak memperdalami lagi gitu ya, cuman setidaknya aku bisa mendapatkan pengetahuan itulah, pengetahuan baru. Dan kadang-kadang aku suka sombong sama anak aku juga gitu loh, kayak kamu tahu nggak nih cara nonjok yang bener gini nih, sedap gitu. Karena kan selama ini papanya main drum, mamahnya yang nganter sekolah doang tuh, biasa kan jadi nge-grab gitu kan ya, supir online gitu. Nah, kalau pas ini kan kayak wah mama ternyata keren juga ya bisa berantem, jadi kadang-kadang suka sombong sama anak sendiri aja sih gitu. Tapi kalau yang benefit sama ya kalau sama film yang lain, karena memang ini pertama di action, jadi mungkin nggak bisa dibandingin sama film yang lain, itu aja sih. Betul. Oke, thank you. Ini baru tahu nih ternyata bisa jadi ini juga ya, mamerin ke anak gitu ya. Iya, jadi mamerin cuma bisa sama anak doang. Kalau sama Fandi ya diketawain. Gue ngajarin lo. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya yang mau tanya? Before we close the discussions, boleh sebutin namanya, Mbak? Mas dan Mbak, saya Reski dari membership Tempo. Saya mewakili teman-temannya pembaca atau member yang tidak hadir atau yang menonton secara online. Nah,
mau tanya latar, waktu dan tempat untuk film ini di mana saja atau kapan. Kemudian apakah film ini bakal semacam series seperti Tika atau The Karate Kids. Nah terus tadi juga dijelaskan sama Mas Aryo dan Kak Nadila bahwa hal yang menarik juga dari film ini yaitu dialognya ya, yang sastra. Ada nggak kesulitan? Apakah misalkan menghafal atau apa dengan dialog yang berbeda dengan keseharian atau dibanding film-film sebelumnya? Ini untuk semuanya Mbak ya? Ya, bisa untuk semuanya. Oke, siapa dulu yang mau menjawab? Mungkin Mas Aryo? Boleh. Sebenarnya sih kalau latar film ini kita emang nggak zaman sekarang, emang update zaman sekarang. Cuman emang sutradara punya konsep aja untuk membuat ini dialognya emang harus seperti itu. Karena emang kan si Sambara ini sendiri seniman, emang cara ngobrolnya seperti itu gitu loh. Mungkin dari backgroundnya mereka si Sambara ini sudah terbiasa dengan dialog seperti itu, dan aku sama Nadila udah sempet ngobrol, gila ini dialognya lucu juga ya, tapi akhirnya kita punya visi yang sama. Tapi cool juga ya ketika kita membaca skrip ini dengan dialog yang normal untuk kita dialogkan gitu. Jadi kita mencoba, dan aku pribadi benar-benar aku nggak hafal akhirnya, aku nggak menghafal, aku mencoba untuk mengerti dulu. Apa nih dari makna dari dialog, maksudnya ini segala macam. Nah, ketika kita udah paham maksudnya, itu akan cepat hafal. Akan cepat hafal dan akan enak untuk mengucapkannya segala macam. Jadi akhirnya kita dialognya akhirnya nemu gitu. Jadi udah kayak biasa ngobrol normal aja. Seperti itu. Tapi kita juga sempat bandel dulu ya. Jadi sebelum kita Pengen ngomong ganti-ganti. sama Pak Dadung, nah padahal dia yang bikin skenarionya, dia yang bikin dialog semuanya. Kita sih pinter karena biasanya di produksi-produksi yang sebelumnya kadang kita suka ngenakin dialog kan. Kadang-kadang dialog terlalu baku untuk kita omongin. Jadi kadang-kadang kita suka Pak, ini kita coret aja ya, nanti kita ganti gini kan, ini maksudnya seperti ini gitu. Jadi sebelum kita ngomong sama Pak Dadung, coret-coret dulu nih, so tahu kita. Iya, kita kira bisa gitu kan. Sampai akhirnya, Pak, nanti kita dialognya gini aja ya dengan santainya. Terus Pak Dadung cuma bilang, saya buat skrip ini dengan susah payah dan ini diambil dari sastra ini. Tidak bisa diubah, kalian harus berbicara sama persis dengan yang ada di skrip. Di situ langsung kayak Oke, kita belajar. Fix. Kita harus belajar. Kita yang belajar. Gitu. Oke. Ya tadi itu karate. Apa lagi? Iya, mungkin bisa dijawab. Sebenarnya sih kemungkinan kalau untuk berbicara untuk lanjutan yaitu tergantung para produser ya. Cuman sudah memang ada ancang-ancang untuk mungkin kita bakal bikin yang kedua. Cuman itu masih ancang-ancang, masih wacana lah. Maksudnya tergantung nanti para produser ini, maksudnya dia oke apa enggak nih, karena kan yang punya anggaran mereka. Ngalah lagi. Iya. Oke, sudah menjawab Mbak? Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi terakhir? Kalau tidak ada, kita selesaikan. Oke, terima kasih banyak kepada para narasumber, Mas Mandi, Mas Aryo, Mbak Nadila. Thank you so much udah hadir di sini, udah ngobrol-ngobrol bareng, berbagi cerita di balik layar. Tentunya yang kita juga mungkin di sini pada nggak tahu, termasuk saya loh. Kan saya nggak pernah berakting ya gitu. Apalagi film action gitu. Oh ternyata seseru itu, dan semoga banyak banget yang nonton tentunya. Di 29 Februari teman-teman nonton film action Bonnie. Dan ini bakal seru banget seperti yang udah diceritain tadi, bukan film action kaleng-kalengan. Tentunya jangan hanya membandingkan film action luar negeri sama dalam negeri, tapi lihat karya anak Indonesia sendiri yang udah banyak banget progresnya, luar biasa. Dan tentunya Sobat Tempo jangan lupa untuk follow akun IG @tempo.co serta selalu kunjungi website Tempo Media di www.tempo.co, dan juga bisa baca terus nih Tempo di Play Store, ada aplikasinya untuk lihat Tempo setiap harinya melalui aplikasinya sendiri. Dan juga bagi sahabat Tempo yang ingin berdiskusi dengan redaksi juga bisa bergabung di komunitas Tempo atau grup Telegram sendiri. Dan akhir kata, saya Tiffany Angelika dan segenap narasumber yang ada di sini, segenap nggak tuh bahasanya, berita banget ya. Mantap. Boni banget tuh hasilnya. Boni banget tuh ya. Nggak boleh diubah ya. Gue boleh diubah.
pamit undur diri dan sampai jumpa di Ngopi Sore berikutnya.